Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dariat Miko, NIM 1810416745, tanggal ujian Kamis 21 Januari 2021. Dosen pengampu Ade Mursalin SMM. Di sini saya akan menjawab soal bagian A. Kenapa dengan kegiatan Anda di Google Classroom? Beberapa kali Anda hadir dalam kuliah. Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah? Perilaku organisasi. Jawab saya, hadir 14 kali. Kenapa saya harus hadir dalam perkuliahan organisasi adalah mata kuliah tersebut sangat penting dalam menunjang masa depan saya, atau ilmu mata kuliah organisasi sangat penting untuk saya dapatkan. Maka karena itu saya sangat penting sekali untuk hadir dalam mata kuliah organisasi ini, agar kedepannya saya bisa melaksanakan atau mempraktikkannya di dunia saya sendiri, yaitu dalam berorganisasi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang sudah saudara peroleh mengerjakan tugas struktur tersebut. Untuk manfaat yang saya peroleh yaitu banyak sekali. Saya bisa mengaplikasikan dari maksud tugas-tugas tersebut dalam organisasi saya sehari-hari bersama teman-teman saya sehari-hari. Yang ketiga, manfaat yang saudara peroleh mempelajari perilaku organisasi melalui Google Classroom. Jawab, manfaatnya ialah saya bisa mengenal dan memfungsikan Classroom sebagai bahan belajar dan memperoleh ilmu lainnya melalui Classroom dan mata kuliah lainnya. Dan mata kuliah organisasi tentunya sangat bermanfaat bagi saya, yaitu melalui Classroom, walaupun tidak melalui tatap muka atau basis lainnya offline. Soal bagian B ini berkenaan dengan teori perilaku organisasi. Soal nomor 1, ada beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam perkembangan diri ilmu perilaku organisasi. Jelaskan. Soal nomor 2, pengertian organisasi dan unsur-unsur organisasi. Jawabannya ialah pengertian organisasi merupakan sekumpulan orang-orang yang disusun dalam kelompok-kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih. Untuk organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara kelompok orang pemegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Personil 1 atau men, kerjasama atau teamwork. Yang ketiga, tujuan organisasi. Yang keempat, peralatan equipment. Yang kelima, lingkungan environment. Yang keenam, sumber daya alam atau SDA. Soal nomor 3 adalah bagaimana hubungan organisasi dengan manusia. Jelaskan jawaban dan contohnya. Jawabannya, manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sekelompok atau kelompok orang untuk berorganisasi. Dalam sebuah organisasi dibutuhkan kerjasama antara para petinggi organisasi dan anggota organisasinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Jadi, hubungan antara manusia dan organisasi ialah mereka saling ada ikatan atau saling bertergantungan antara satu sama dengan yang lainnya, karena sebuah itu organisasi dibentuk dan manusia tersebut. Contoh, sekumpulan komunitas anak motor supermoto untuk membentuk sebuah organisasi. 4. Uraikan jenis-jenis kekuasaan yang Anda ketahui. Berikan contohnya. Yang kelima, apa maksud dengan presesi dan presesi? Pada prakteknya kadang-kadang terjadi kesalahan dalam mempersepsikan orang lain. Sebutkan dan jelaskan kesalahan dimaksud. Jelaskan apa yang dimaksud dengan motivasi. Jelaskan tahap proses motivasi. Jawab, motivasi ialah proses yang menjelaskan intensitas
arah dan kekuatan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan kekuatan. Tahap proses motivasi. Dorongan atau drivers. Suatu dorongan dapat dirumuskan secara sederhana sebagai suatu kekurangan. Tujuan, goals. Suatu tujuan dari siklus motivasi adalah segala sesuatu yang akan memerdekakan sesuatu kebutuhan dan merugikan dorongan. Terima kasih, Pak.